الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kita masih di dalam penyebutan beberapa kandungan dan makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah Allah atau al-ilah. Yang terakhir kita sebutkan bahwa beliau menukil bahwa makna dari lafzul jalalah itu telah datang pemaknaannya dari terjemahan hadhil ummah, penerjemah umat ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disebutkan bahwa ini yang paling baiknya, yang paling ajma', yang paling mengumpulkan dari makna Allah itu. Ya, maksudnya banyak para ulama yang menyebutkan tentang kandungan dan makna Allah, lafzul jalalah, tetapi datang pemaknaan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ini yang paling ajma' wa ahsan. Yaitu Ibnu Abbas mengatakan Allah itu maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Lafzul jalalah Allah maknanya adalah dzul uluhiyah. Kita sudah terangkan makna dzu bermakna sahib, bermakna pemilik. Ya. Yang memiliki. Al-uluhiyah, ya, keesaan dari segala sisi. Ya. Uluhiyah itu artinya dia esa, tunggal, tidak ada samanya, tidak ada miripnya, tidak ada tandingannya. Qul huwallahu ahad. Jelas ya? Dzul uluhiyah berarti yang memiliki keesaan, bawahnya hanya dialah yang berhak diserahkan untuknya ibadah itu. Dari makna inilah tidak bolehnya makhluk bernama dengan nama ini, sebab dari sisi makna ya, tidak ada yang memiliki hak uluhiyah di sini, walaupun malaikat, walaupun nabi dan rasul yang paling mulia pun. Jelas ya? Tidak ada yang memiliki hak uluhiyah kecuali Allah. Ya, makanya Nabi katakan la tatruni, jangan berlebihan kepadaku. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melebihkan Isa alaihissalam. Kenapa dikatakan gulu, tatruni, yang kalian ekstrim kepadaku? Karena menyerahkan yang bukan haknya, yang menyerahkan hak Allah kepada makhluk. Paham? Haknya Allah itu penghambaan, pembesaran. Diserahkan kepada Isa alaihissalam. Dipertuhankan, diibadahi, diberikan hak uluhiyah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan kalian perlakukan aku seperti itu. La tatruni. Dipaham ya? Malaikat juga dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana hinanya mereka di sisi Allah, takutnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang mereka tidak punya hak uluhiyah itu. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu haqqa
wa huwal aliyul kabir. Ini penjelasan takutnya malaikat kepada Allah. Itu ketika Allah berfirman di atas langit, mengucapkan satu kalimat tentang wahyunya, dengan wahyunya, maka malaikat yang di bawah mendengarkan gemuruh, suara yang keras. Ini Nabi tafsirkan ayat ini dengan penjelasan dari Nabi SAW dalam hadis. Maka malaikat bertanya kepada Jibril. Ketika Jibril turun ingin menyampaikan wahyu itu, malaikat mengatakan, qalu madza qala rabbukum? Wahai Jibril, apa yang difirmankan Allah tadi? Nabi katakan dalam keadaan takut mereka. Karena mendengarkan hanya suara saja. Kata Jibril alaihissalam, qalul haqqah wal aliyul kabir. Allah berfirman dengan kebenaran dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, Jibril sebutkan lagi. Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hak uluhiyah. Apalagi selain malaikat dan para nabi. Orang soleh. Ya, sama sekali tidak berhak diserahkan untuknya hak uluhiyah itu. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Pemilik keesaan dan pemilik ubudiyah, pemilik ibadah. Doa, sembelihan, nazar. Ya. Hanya untuk Allah itu. Jadi pemilik uluhiyah, keesaan dan ubudiyah, penghambaan untuknya. Ala khalqihi ajma'in, di atas makhluknya semuanya. Paham ya? Itu makna lafzul jalalah. Nah, makanya disebutkan kesimpulannya berarti Ibnu Abbas memaknakan, menggabungkan dari ucapan beliau radhiyallahu anhu dua makna penting dalam tafsir lafzul jalalah itu. Ya. Yang pertama kita sudah baca al-wasful muta'allaq billah, yaitu sifat atau makna yang terkait kepada zatnya Allah, yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan nama itu. Maksudnya maknanya kembali kepada Allah. Lafzul jalalah yaitu apa? Allah pemilik keesaan. Paham ya? Allah pemilik keesaan, dzul uluhiyah. Yang kedua, ini yang belum kita baca. Kata beliau fakadzalika mana ini? Fakadzalika Allahu dzul uluhiyah wal uluhiyah allati hiya wasfuhu hiya al wasful azim alladzi istahaqqa ay yakuna bil ilaha. Jadi makna lafzul jalalah itu kembali kepada makna uluhiyah itu sendiri yang Ibnu Abbas sebutkan. Jadi dia mengarah maknanya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah sifat yang agung. Yaitu maknanya hanya dialah yang berhak diserahkan untuknya ibadah, hanya dialah yang berhak dijadikan sebagai ilah. Paham? Nah, itu makna Allah. Allah maknanya hanya dialah yang berhak dijadikan sembahan. Itu tadi yang bahasa Arabnya uluhiyah. Hanya dia semata. Esa di situ Allah. Tidak ada yang lain yang terbagi ibadah itu untuk selain Allah. Nabi bersabda, Allah berfirman, man asyraka ma'i ghairi ana agna syuraka ani syirk. Ana agna syuraka yani syirk. Man asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Nabi bersabda, Allah berfirman, saya tidak butuh dengan syirikat. Tidak butuh dengan lawan syirikat yang bersama Allah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang mempersekutukan aku dengan selainku, itu siapa yang menjadikan aku syirikat bersama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia dengan yang dia persekutukan aku dengannya. Lihatlah, jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik uluhiyah. Ini maknanya istahaqqa ini garis bawah ini istahaqqa ayyakuna bihi ilah.
Hanya Allah yang berhak dijadikan sebagai ilah. Paham ya? Yang lain tidak berhak. Walaupun dia mengaku seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. La. Hah? Walaupun iblis yang memerintahkan anak Adam untuk mengikutinya, la. Tidak ada yang berhak. Memang tidak ada yang mampu untuk itu. Walaupun banyak di antara mereka yang mengaku mempertuhankan dirinya sendiri, memerintahkan bawahannya atau yang dia kuasai untuk menyembahnya, walaupun pada kenyataannya mereka lemah, butuh pada Allah Subhanahu wa taala, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak berhak dijadikan ilah. Ya. Jelas ya? Dan itulah makna tagut. Salah satu Ibnu Qayyim sebutkan makna tagut, wa ra'usum khamsah, pentolannya ada 5, yaitu salah satunya manda'a ila ibadati nafsihi, adalah makhluk atau manusia yang mengajak kepada penyembahan dirinya. Itu tagut. Ya, tagut seperti iblis, Fir'aun. Taib. Alaihim la'natullah. Taib. Bal istahaqqu alla yusyarikahu fi hadzal wasf al-azim musyarakun biwajhi minal wujuh. Ya. Jelas ya? Bahkan makna uluhiyah itu sendiri Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk alla yusyarikah. Lihat, perhatikan bahasanya ini, Masya Allah. Bahasa Ibnu Qayyim ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk tidak disamai, ya. Hanya Allah yang berhak, yang paling berhak untuk tidak ada samanya. Allah syarikahu fi hadzal wasf. Yang menandingi Allah, menyamai Allah dalam pensifatan ini, yaitu uluhiyah tadi. Tidak ada. Jelas ya? Wa awsaful uluhiyah hiya jami'u awsafil kamal wa awsaful jalal wal azamati wal jamal. Sifat keesaan Allah itu dalam segala atau dalam seluruh sifat-sifat yang sempurna pendengarannya. Nah, itu dia kembali kepada makna rububiyah. Kembali kepada makna seluruh kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Hanya Allah yang sempurna hidupnya. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah? Karena hanya Allah yang sempurna ilmunya. Yang mengetahui segala perkara sebelum terjadinya. Apa hasil perkara itu kalau terjadi? Hanya Allah yang tahu itu. Yang lain tidak ada yang tahu. Maka sangat-sangat mustahil kalau dikatakan ada yang menyamai Allah dalam hal itu. Sangat-sangat bodoh kalau ada yang menganggap ada yang menyamai Allah dalam penghambaan itu. Karena hanya buktinya hanya Allah yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Makanya hanya Allah yang diserahkan untuknya segala pujian. Alhamdulillahi. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim yang sudah beliau, kalau salah 2-3 kali beliau nukilkan di sini. Ya. Bahwa hanya Allah yang berhak dipuji dengan seluruh pujian dan kesempurnaan. Kenapa? Karena hanya Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Hanya Allah yang tidak memiliki aib dan cacat. Paham? Makanya hanya Allah lah yang dipuji dengan segala puji-pujian. Alhamdulillahi. Yang lainnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha, kata Allah. Itu hanya sembahan yang kalian namakan sebagai sembahan. Yang kalian labeli sebagai sembahan. Dikatakan juru selamat, dikatakan penyelamat, dikatakan ini dan itu. Lata wal Uzza, orang musyrikin, kata Allah hanya namanya. Pada hakikatnya tidak bisa menolong, pada hakikatnya tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan hajat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Berarti hanya penamaan. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang namakan kalian dan nenek moyang kalian. Jelas ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Wa usafur rahma wal bir wal karam wal imtinan. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, rahmat, kebaikan, kemuliaan dan anugerah.
Baik, lebih jauh kata beliau, fa inna hadhihi sifati hiya allati yastahiqqu ayyu'lahu wa yu'badu li ajliha. Sifat, karena sifat-sifat inilah ya, itu kesempurnaan semua kehidupannya, pendengaran, penglihatannya, ilmunya, kudrohnya, kemampuannya, semua kesempurnaan sifat Allah. Karena hal inilah maka di sanalah dikatakan Allah berhak untuk ayyu'lah, dijadikan ilah, dipertuhankan. Wa yu'bad, diibadahi. Itu bedakan itu ya. Dipertuhankan dengan diibadahi beda. Kalau ibadah nanti akan Syekh jelaskan. Ibadah ini mengarah kepada hamba itu. Bahwa hamba menyerahkan untuknya. Ya kalau ayyu'lah ya, ilah itu sifat zati Allah. Bahwa hanya Allah yang berhak dijadikan sebagai ilah. Kalau ibadah mengarah kepada hamba. Bahwa hamba menyerahkan seluruh ibadahnya. Ya, diikhlaskan seluruh niatnya. Serahkan kepada Allah. Ini dua-duanya makna ilah. Nanti akan disebutkan makna yang kedua. Ini kita masih makna yang pertama. Ya. Maknanya sekarang kita fokus kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keesaan. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal itu. Paham ya? Itu masih makna Allah. Fayu'lahu li'anna lahu awsafal azamah wal kibriya. Maka Allah dijadikan ilah. Lihat. Dijadikan sebagai satu-satunya sembahan. Karena Allah, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan kebesaran, kesombongan. Hanya Allah yang punya itu. Wa yu'lahu, dan dipertuhankan, dijadikan sembahan ilah. Kenapa? Li'annahul mutafarridu bil qayyumiyyah wa rububiyah. Karena Allah bersendirian. Esa, tidak ada yang bantu Allah di situ. Tidak ada yang bersyirikat bersama Allah dalam hal apa? Qayyumiyah. Allah tegak dengan sendirinya dan menegakkan makhluk. Yang binafsihi. Ya. Ini salah satu sifat yang dinamakan sifat wajib 20 oleh orang Asy'ari. Ya, qiyam binafsihi. Dari makna qayyumiyah itu. Al-qayyum. Makna al-qayyum itu Allah tegak dengan sendirinya. Tidak ada yang menegakkan Allah. Dan makna al-qayyum adalah Allah yang menegakkan selain Allah. Hanya Allah yang menegakkan, yaitu mengadakan selain Allah, itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala qiyam binafsihi. Tegak dengan sendirinya. Paham ya? Itu makna al-qayyum. Makanya digandengkan selalu dengan al-hayyu. Al-hayyul qayyum. Taib. War-rububiyah, mutafarridul bil qayyumi war-rububiyah. Allah bersendirian dalam rububiyahnya, seluruh perbuatan-perbuatannya. Seluruh perbuatannya. Tidak perlu dirinci semua, banyak sekali perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan selainnya. Wal malik wal mulk was sultan. Allah bersendirian dalam mulk, kerajaannya, kekuasaannya. Sekarang saya tanya, ini semua makhluk ini kerajaan tidak? Kenapa dikatakan kerajaan? Kenapa? Saya tanya dulu antum. Kita semua ini, langit, bumi, aras semua masuk dalam kerajaan? Kenapa dikatakan kerajaan? Karena ada yang berkuasa. Ada yang berkuasa, makanya kita dikatakan, ya, kita ini semuanya ditundukkan dengan sang penguasa. Makanya dikatakan kerajaan. Nah, itu raja ke bahasa Indonesia. RAJA. Tidak ada Arab raja. Bahasa Arabnya raja. Ada bahasa Arab mulk, tapi kalau raja bahasa Indonesia. Ya. Ada nama raja di sini? Ada. Hah? Tapi bahasa Arabnya mulk. Jadi kita ini kerajaan. Dipimpin, dikuasai, ya, ditundukkan dengan sang penguasa. Mutlak. Adapun penguasa-penguasa di makhluk, raja, presiden, ya, itu semu, ya, sementara digulingkan lagi nanti, diganti lagi nanti, dia mati, diganti lagi, tidak ada yang bertahan. Ibnu Katsir mengatakan la jadida fil hayah.
Tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Tidak ada. Lah jadi fil haya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang berkuasa. Yang lain tidak ada. Ya kan? Jadi apa yang dia mau sombongkan? Kalau sholat, mau presiden, mau rakyat, mau gubernur, mau apa, rata. Iya kan? Masuk juga lepas sendal, lepas sepatu, masuk juga wudhu dulu, gerakannya sama, sujud juga, merendah juga. Tidak ada bedanya di depan Allah. Dia raja rakyat sama itu. Sujud, tidak ada. Rakyat, rajanya, pengawalnya semuanya sama. Menghinakan diri. Ya, berserah diri. Tunduk hina. Apa yang dia mau sombongkan? Taib. Kata Nabi SAW, satu penyakit yang paling terakhir dicabut dari hati-hati manusia adalah hubbur riyasah. Cinta kepemimpinan. Penyakit manusia itu. Dan kata Nabi itu paling terakhir dicabut dalam hati-hati manusia. Karena mau berkuasa, padahal semua juga kekuasaannya. Sementara, apa yang mau sombongkan? Jelas ya? Hanya Allah SWT penguasa yang sebenarnya. Sultan, kekuasaan sama, mulk sultan. Ya, sultan hanya cenderung bermakna ketika dia menundukkan dengan sultan kekuatan. Ya, kesempurnaan kekuatan menundukkan itu sultan. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu birrahmati wal isali ni'am adh-dhahira wal batinah. Lihat. Allah dipertuhankan, dijadikan sebagai satu-satunya ilah. Kenapa? Karena hanya Allah semata al-mutafarrid yang esa, ya, yang bersendirian dalam rahmat. Maksudnya sempurna rahmat ya, walaupun manusia punya rahmat juga. Bapak rahmati anaknya yang masih kecil, anak rahmati orang tuanya yang sudah jompo, yang sudah tua. Ini sifat rahmat dari Allah yang bagi sifat rahmat itu pada makhluk. Pernah dengarkan hadis? Ya, Nabi permisalkan ada seorang ibu yang kehilangan anak bayinya. Dia cari ke sana kemari tidak dapat. Ya. Sudah lelah mencarinya, ternyata dia temukan anaknya dalam keadaan ditawan. Dia mengambilnya, dia dekap, ya, dan dia beri ASI. Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Subhanallah. Kata Nabi SAW, Allah lebih menyayangi, lebih merahmati makhluknya, hambanya, daripada sayangnya ibunya kepada anaknya. Kita tidak bisa bayangkan lagi bagaimana besarnya rahmat ibu ini dalam keadaan seperti itu. Sudah lama hilang anaknya. Ditemukan dalam keadaan ditawan lagi. Kemudian kata Nabi, dia dekap, dia peluk. Besar sekali rahmat kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Kata Nabi SAW, Allah lebih merahmati lagi. Lebih besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Jelas ya? Sempurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa isalu ni'am. Allah bersendirian dalam isal, memberikan nikmat. Ya, menganugerahkan nikmat yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nikmat yang nampak, rezeki, harta. Ya. Istri, anak, nikmat. Pemberian Allah. Wal batinah. Apa nikmat batin? Hah? Nikmat batin. Tidak terlihat tapi dia nikmat. Hidayah. Nikmat hidayah. Ya. Nikmat untuk hati, kehidupan hati manusia. Kalau zahir semua dapat, orang kafir dapat zahir, dapat juga. Tapi nikmat batin, ketenangan jiwa, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang Allah pilih. Difahamkan ilmu agama, dibukakan jalan-jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan orang yang alim mengajarkan dia ilmu. Nikmat dari Allah. Ila jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya. Wa yu'lahu li'annahul muhitu. Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu-satunya ilah. Kenapa?
Wa yu'lahu li'annahu al-muhitu bi kulli syai'in ilman wa hukma wa hikmatan wa ihsanan wa rahmatan wa qudratan wa izzatan wa qahra. Karena hanya Allah, lihat sisi kemahatunggalannya Allah dalam hal ini. Karena hanya Allah yang melingkup seluruh makhluk, ilmunya, hukumnya, hikmahnya, kebaikannya, rahmatnya, kemampuannya, izzahnya, keperkasaannya, dan kekuasaannya. Hanya Allah yang melingkup semuanya. Paham? Walaupun mungkin kalau kita lihat sifat-sifat yang saya sebutkan, ilmu, hukum, kebaikan, makhluk punya. Tapi sebatas sampai mana cuma? Ilmu makhluk sampai di mana coba? Dia tahu. Ya, kecil itu ilmu yang makhluk punya. Tidak ada apa-apanya. Nabi Khidir perumpamakan kan, ketika bertemu dengan Nabi Musa naik perahu berdua, maka ada burung yang hinggap di atas ujung perahu, minum 1 kali, 2 kali dari air laut. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, tidaklah ilmu kita berdua, ilmu saya dan ilmumu wahai Musa, dibanding dengan ilmu Allah seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Tidak berkurang. Masih mau sombong dengan ilmu yang kita punya? Itu Nabi permisalkan tidak punya apa-apa. Seperti itu. Apalagi selain mereka. Iya. Terbatas ilmu makhluk. Hikmahnya. Ya, kadang-kadang mendolimi diri sendiri. Iya kan? Kadang-kadang tidak adil, kadang. Iya. Kemampuan, aduh ini lagi kemampuan. Sampai di mana kemampuannya makhluk? Angkat beban, berapa kilo batasnya? Nah, kekuatannya, kemampuannya. Tidak ada, semua terbatas. Ya. Taib. Sementara hanya Allah yang sempurna seluruhnya. Wa yu'lahu li'annahul mutafarrid. Ya. Wa yu'lahu li'annahu mutafarridu bil ghina al-mutlaq atam min jami'il wujuh. Allah diesakan dalam penghambaan. Hanya dia dijadikan ilah. Kenapa? Karena Allah bersendirian dalam kekayaannya mutlak. Ghina mutlak. Kita fakir mutlak. Allah ghina mutlak, kita fakir mutlak. Allah ghina dzati, makhluk kita fakir dzati. Sifat asalnya butuh, tidak pernah, kita manusia tidak pernah lepas dari namanya miskin. Paham? Dzati. Tidak pernah ya tiba-tiba langsung menjadi tidak butuh, kaya. Jelas ya? Adapun Allah Subhanahu wa taala ghinanya dzati, tidak butuh dengan makhluk. Min jami'il wujuh. Makanya di sini ikhwan sekalian nampak jelas ya kebodohan kesyirikan itu. Orang-orang musyrikin jahiliyah dimaklumi, mereka faham akan rububiyahnya Allah. Tapi kenapa pergi menuhankan selain Allah? Dalam keadaan dia ilmui bahwa hanya Allah yang menyelamatkan, hanya Allah yang berbuat, menghidupkan, mematikan, hanya Allah semua yang berbuat dalam perbuatannya. Kenapa pergi menuhankan selain Allah? Coba. Itu orang musyrikin. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada kebodohan yang di dunia ini yang pernah ada mengalahkan kebesaran kebodohan kesyirikan itu. Tidak ada yang mengalahkan itu. Iya. Dia yang buat sendiri. Coba lihat, dia yang buat patung itu. Ata'buduna ma tanhitun, kata Allah, apa kalian menyembah sendiri yang kalian pahat? Ya kan? Sebentar dia jadikan sebagai raja, penguasa yang dia takuti. Loh, kamu takuti sesuatu yang kamu buat. Kalau untuk kamu takuti, kenapa kamu buat? Supaya kamu tidak takut-takut setiap hari. Iya kan? Dia buat. Dia besarkan, dia takuti kalau salah-salah nanti ada apa-apa. Dia kasih, loh kenapa kamu buat? Kalau kamu mau tenang, jangan buat. Coba. Dia buat sendiri, baru dia takuti. Nanti ada apa-apa. Gimana caranya? Jahil betul. Makanya dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang berbuat kesyirikan ahlu tauhid. Ya kan? Allah mempermisalkan orang yang berbuat kesyirikan itu seperti seorang budak yang memiliki 3 atau 4 lebih tuan.
Bingung yang mana dia mau layani duluan. Yang sana minta itu, Tuhan yang lain minta ini. Mutasyakisuna kata Allah. Bingung. Tapi ahlu tauhid, kata Allah, rojulan, salama li rojulin, hal yastawiyani masalah. Apakah sama mereka dengan orang yang hanya diperintah dengan satu Tuhan? Enak tenang hidupnya. Nggak bingung dia. Disuruh ini dia lakukan, disuruh itu dia lakukan. Tapi kalau 3, 4, lebih 2, sudah bingung. Satu perintahkan sana, yang satu perintahkan yang itu. Itulah ya, keadaan orang-orang musyrikin. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya. Ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia yakini bisa mendatangkan bahaya untuk dirinya selain Allah. Ya. Taib, dipertakuti, tidur tidak tenang. Ya. Mau beraktivitas juga tidak tenang. Taib. Kama anna ma siwahu muftakirun ilaihi. Sebagaimana selain Allah itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dawam min jamil wujuh. Iya. Yang selain Allah itu selalu butuh kepada Allah ala dawam. Berketerusan. Tidak pernah selain Allah itu tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap. Kebalikannya Allah tidak pernah butuh kepada selainnya walaupun sekejap. Kalau kita tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap. Adapun Allah Subhanahu wa taala ghina, tidak butuh kepada makhluk walaupun sekejap. Pak Ustadz, malaikat diperintah ini, diutus itu, bukan Allah tidak mampu melakukannya. Ya, bukan Allah tidak mampu melakukannya. Hanya Allah cipta makhluk yang namanya malaikat dan diberikan tugas-tugas justru lebih menampakkan kesempurnaan apa? Kekuasaannya, keadilannya. Iya kan? Wa illa Allah mampu dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Hanya lebih sempurna lagi ketika Allah cipta yang namanya malaikat, Allah tugaskan mencatat perbuatan-perbuatan makhluk. Tuh, lebih menunjukkan oh Allah adil, tidak ada yang luput. Ada yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal makhluk. Ada yang ditugaskan menurunkan wahyu, ada yang ditugaskan mencabut nyawa. Nampak apa lagi? Nampak kekuasaan Allah. Bahwa makhluk yang luar biasa ini malaikat pun diperintah oleh Allah. Bahasa kasarnya disuruh-suruh. Ya kan? Diperintah. Tidak pernah lalai dari perintah itu. Wasabihati sabaha, fasabiqati sabaqa. Demi malaikat yang saling silih berganti, kejar mengejar dalam melaksanakan tugas. Coba lihat, naik turun. Subhanallah, itu malaikat. Tapi bersama dengan itu diperintah oleh Allah. Kan nampak kesempurnaan mulk, kekuasaannya, kerajaannya. Jelas ya, bukan Allah butuh dengan malaikat. Bukan berarti kalau malaikat tidak ada, berkurang kekuasaan Allah. Ya, berkurang kesempurnaannya. Sama sekali tidak. Jelas ya? Muftakirun ilaihi, makhluk butuh kepada Allah fi ijadihi wa tadbiri. Iya. Allah butuh, makhluk butuh kepada Allah, senantiasa butuh kepada Allah fi ijad. Dalam hal apa? Untuk mengadakan dan mengatur dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh. Ya. Muftakirun ilaihi fi imdadihi wa rizkihi. Mereka butuh kepada Allah dalam hal apa? Imdad. Ya. Dijaga dari nikmat-nikmat, rezeki dilapangkan, terus dipersiapkan apa yang mereka butuh. Seperti kita ikhwan, subhanallah. Belum kita ada sudah disiapkan oleh Allah bumi itu. Kita belum ada tapi bumi sudah disiapkan. Sudah dilapangkan, sudah subhanallah, sudah disempurnakan. Padahal Allah cipta bumi 4 hari. Ya kan? Disempurnakan penciptanya 6 hari. Sebelum disempurnakan bumi, Allah cipta langit. Setelah Allah cipta langit, disempurnakanlah penciptaan bumi. Ya. 4 hari penciptaannya. Setelah itu 2 hari penyempurnaannya. Dialirkan sungainya. Dihidupkan tumbuh-tumbuhannya. Kenapa? Persiapan sebab akan hidup yang namanya manusia di situ. Subhanallah, coba lihat itu imdadnya Allah.
Percuma kalau Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia tapi juga mati dunia itu, mati juga kita. Iya kan? Allah tahu apa yang kita butuh. Kita belum ada, Allah sudah siapkan kebutuhan kita. Subhanallah. Itu imdad namanya, imdad. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu imdad. Dialah Allah yang menciptakan kalian dunia ini untuk kalian pakai. Subhanallah. Sudah siap semuanya, kita hidup. Nah, kita kembalikan kepada hikmah kita dicipta. Allah siapkan dunia, Allah siapkan sarana untuk hidup seperti itu saja, kemudian mati selesai. Zalim Allah seperti itu, tidak hikmah. Iya kan? Kemudian ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mentaati perintahnya, ada yang durhaka. Padahal sama-sama dapat fasilitas. Sama-sama dapat fasilitas. Gratis semuanya. Ada yang taat, ada yang lelah-lelah dalam ibadah, ada yang bangun tengah malam berdoa sampai nangis-nangis. Mati selesai. Tidak. Ada hari hisab, ada hari perhitungan. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata beliau radhiyallahu anhu, hari ini amalan tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Hari esok perhitungan, tidak ada amalan. Itulah Allah Subhanahu yang Maha Adil. Jelas ya? Nah, itu imdad, rizki. Muftakirun ilaihi fi hajatihi. Makhluk selalu butuh kepada Allah. Hajat-hajatnya, semuanya, kulliha. Fi hajati kulliha. Subhanallah. Semua hajat-hajat kita. Nafas, angin, udara kita hirup. Ya. Muftakirun ilaihi fi a'zamil hajati wa asyaddil darurat. Makhluk butuh kepada Allah fi a'zamil hajat. Pada sebesar-besar hajat. Dan sekuat-kuat atau sekuat-kuat darurat. Darurat itu hajat yang kalau kita tidak punya, mati kita. Itu darurat namanya. Mau tidak apa ya? Tidak bisa kita tidak butuh dengan itu. Nafas, darurat itu. Air, darurat. Tidak bisa orang. Ya. Kita semua butuh kepada itu. Wahya iftiqaruhu ila ibadatihi wahdahu wa ta'alluhilah wahdah. Makhluk itu butuh kepada Allah. Iya. Lihat bahasanya Ibnu Qayyim ini. Hamba itu butuh kepada ibadah kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh kepada penghambaan kepada Allah. Jelas ya? Nah. Wa ta'alluhilah wahdah. Dan hamba itu butuh. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan semata-mata yang diibadahi. Kita yang butuh. Fal uluhiyatu tatadammanu jami' al asma'il husna wa sifatil ulya. Maka kata beliau rahimahullah, kesimpulannya ini masih poin yang pertama dari makna lafzul jalalah itu. Uluhiyah itu terkandung dalamnya semua makna-makna nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ini sudah dijelaskan ya, di antara kekhususan makna dari mencakup seluruh makna sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah ya? Dijelaskan sebelumnya. Baik, makna yang kedua kita akhirkan penjelasannya wallahu alam di pekan berikutnya. Mohon jelaskan, sini pertanyaan, mohon jelaskan tentang kudro Allah hanya mencakup yang mungkinat. Oh, santri ini ya. Setelah pelajaran ini bagus, 1 jam antum saya kasih. Taib, betul itu ya, bahwa kudro Allah hanya mencakup yang mungkinat. Saya pahamkan dulu antum mungkinat. Mungkinat itu yang mungkin diadakan dan mungkin ditiadakan. Kalau tidak bisa disifati dengan 2 sifat ini, mungkin diadakan, mungkin ditiadakan, itu tidak mencakup kudro Allah. Sebenarnya saya berat untuk jawab, nanti jadi syubhat untuk ikhwan-ikhwan.
Makanya yang bertanya ini sebentar di dalam ruangan saya kasih antum. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bismillah. Jadi, paham ya? Jadi ada sesuatu disifatkan bisa diadakan, bisa ditiadakan. Seperti kita. Kita memungkinat ini. Kita bisa ditiadakan, bisa diadakan, dan bisa ditiadakan. Hanya Allah inginkan kita ada. Antum paham? Coba contohkan sesuatu yang tidak bisa disifatkan dengan mungkin ada. Mampukah Allah mengadakan atau mencipta sembahan yang seperti dia? Nah, antum tidak bisa bilang tidak, tidak bisa bilang iya juga. Mustahil itu. Gimana caranya ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala? Allah cipta sendiri. Yang seperti dia berkuasa, yang seperti dia sempurna sifat-sifatnya yang tadi kita bahas. Tidak mungkin. Maka itu keluar dari kudrat Allah. Antum pahami? Alhamdulillah kalau nanti. Bahaya kalau nanti. Dipahami ya? Atau bisakah Allah cipta makhluk sesuatu yang Allah tidak bisa angkat? Nah itu antum yang bingung sendiri, makanya jangan tanya. Jadi kemampuan Allah cuma mencakup itu. Yang mungkin ada, mungkin tidak. Itulah yang dibahasakan oleh para ulama mungkinat. Yang tidak dibahas yang lain. Bukan Allah tidak mampu, tapi tidak bisa disifatkan sesuatu itu. Mungkin ada, mungkin tidak. Seperti tadi contoh oleh para ulama. Bisakah Allah menciptakan makhluk? Dan tidak ada makhluk yang bisa begitu. Seperti Allah. Gimana caranya? Dan Allah yang mencipta sendiri. Kalau dicipta berarti kurang pasti. Karena cuma Allah yang bisa Al-Qayyum. Selain itu makhluk diadakan oleh Allah. Bisa ya? Paksa iya, bilang iya saja. Ini gara-gara santri ini. Nah, antum bikin ulah lagi antum. Salat masjid yang ada kuburan di depannya dalam keadaan di suatu kampung tidak ada masjid lain. Ya, zahirnya pertanyaannya di depannya berarti di luar masjid. Boleh, sah sholat. Bukan di dalam, ini tembok. Masjid ya, ini tembok. Kuburnya di luar, biar di depan kiblat. Yang penting di luar tembok masjid sah sholat. Untuk paham? Kalau tidak boleh di dalam sini nih, sini. Atau di samping sana. Di dalam tembok masjid. Di dalamnya. Mau di tengah, di ujung, sudut kanan, kiri, depan. Tidak boleh. Karena dianggap sholat di atas kuburan. Tapi kalau kuburannya di luar tembok, seperti ini temboknya kan di luar. Walaupun di luar ada pagar. Pagar dia di dalam pagar, tidak apa-apa. Paham? Yang penting dia di luar. Kalau Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, kecuali kalau misalnya temboknya ini belum jadi, ya masih sebegini tingginya, kemudian di depannya ada kuburan. Dan kalau kita sholat menghadap ke kiblat, kelihatan kuburannya, maka ini tidak boleh. Harus ditutup. Kalau tutup aman. Ya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah lebih aman lagi kata beliau kalau ada jalan yang memisahkan. Nah. Tapi intinya sah sholat kalau dia di luar dalam masalah. Jelas ya? Yang tidak syah itu kalau di dalam. Ya kalau di dalam jangan sholat di situ, tidak syah sholat. Mending cari masjid yang lain. Jelas ya? Tidak boleh sholat di situ. Apakah boleh meminta dengan sifat Allah? Contohnya, berilah aku makanan dengan tanganmu yang mulia. Ada itu hadis, tidak boleh meminta kepada Allah dengan rincian, terlalu merinci. Ya kan? Karena Allah tahu juga apa yang kita inginkan. Kalau seperti ini sebenarnya ditinggalkan. Berilah aku makanan dengan tanganmu yang mulia. Dia tidak butuh yang seperti ini dalam tawassulnya sebenarnya. Ya, cukup dia katakan dia sebutkan nama Allah yang Maha Memberi ya Wahhab. Tidak perlu dirinci dengan tangannya Allah. Kita tahu Allah dengan apa Allah memberi. Iya kan? Dia hanya sebutkan saja sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan pemberian, berarti Wahhab, Manan, Mu'ti. Mu'ti artinya memberi. Manan artinya memberikan anugerah. Wahhab artinya yang memberi hibah. Bisa dipakai semuanya itu. Ya Wahhab. Ya Mu'ti. Iya, minta apa yang diminta. Baru, tidak perlu disebutkan seperti ini. Iya. Baru makanan lagi dia sebut. Bilang saya rezeki. Umum. Itu ada hadis yang disebutkan Syekh Albani ya. Doa itu tidak perlu terlalu dirinci. Tidak perlu terlalu dirinci. Saya ilmu ya, minta tambahan ilmu. Ya.
Nggak perlu bilang ilmu fikih, ilmu ini. Nggak. Ya Allah, tambahkan Rabbi zidni ilma. Itu kan Nabi diperintah oleh Allah. Wa qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ucapkanlah wahai Muhammad, tambahkanlah untuk ilmu. Kita maklumi ilmu itu banyak. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bulughah. Nggak perlu dirinci seperti itu. Ya Allah, tambahkan ilmu nahwu. Nggak perlu. Iya kan? Cuma Rabbi zidni ilma, selesai. Allah tahu apa yang kita butuh. Allah tahu apa yang kita butuh. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Yang penting dalam doa adalah merengek. Betul-betul minta kepada Allah dengan penuh ketundukan. Ya. Ilhah, ada ilhah. Itu ada apa ya? Betul butuh memang. Hadirkan rasa butuh itu. Makanya dalam hadis kata Nabi dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab Tauhid. Termasuk hal yang mengurangi tauhid, mencacati tauhid. Apa itu? Hadis kata Nabi, kalau berdoa, la taqulu Allahumma ghafirli in syi'ta. Nabi mengatakan, janganlah kalian berdoa dan mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau kamu mau. Kalau tidak, tidak usah. Nah, maksudnya bagaimana? Kamu tidak butuh dengan ampunan. Berarti di situ tidak ada ilhah namanya. Tidak ada sifat merengek kepada Allah. Karena ada pakai ta'liq dengan masyiah. Ada istisna. Ya Allah, ampunilah aku kalau kamu mau. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu kalau kamu mau. Gimana caranya kalau kamu mau? Berarti kalau tidak usah. Jangan pale. Karena kamu juga tidak terlalu butuh. Iya kan? Kenapa ada kalimat istisna? Kata Nabi, tidak ada bisa menghalangi Allah kalau memberi. Jangan kalian segan-segan minta kepada Allah, kata Nabi. Tidak ada menghalangi Allah kalau memberi. Minta saja. Jangan pakai istisna kalau kamu mau, ya Allah. Ya, itu kata para ulama, hikmahnya karena menunjukkan kurangnya penyandaran dirimu kepada Allah. Dan kurang yakin kamu kepada Allah. Kurang husnuzon kepada Allah. Makanya harus ada merengek. Nah semakin kita, kata para ulama, semakin kita merengek kepada Allah, semakin Allah kabulkan itu. Semakin terbuka pintu pengabulan, semakin merengek. Itu yang Allah inginkan dalam doa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iya, yang maknanya ucapan beliau, semakin seorang itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tampaklah makna ubudiyah dalam dirinya. Bahwa dia butuh kepada Allah. Itu baru hamba sebenarnya. Hilang kesombongan, hilang ujub, hilang ria, hilang semuanya. Ya kan? Kalau dia betul-betul merengek kepada Allah, minta. Ya, dengan melaksanakan sebab-sebab yang lain, menjauhi hal-hal yang haram, ya, dan terus berdoa. Insya Allah dikabulkan. Apapun yang kita minta. Ya, tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.